Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, pasar saham Indonesia diguncang oleh sentimen MSCI. ISG ambruknya sangat cepat, trading halt juga terjadi dan kepanikan terjadi di mana-mana. Namun setelah gelombang awal itu mereda, pasar juga akhirnya perlahan masuk ke fase-fase baru. Ada pola yang memperlihatkan pasar sudah tidak bereaksi lagi terhadap ancaman status indeks global, tapi mulai membentuk pola pergerakan yang berbeda. Mari kita bahas selengkapnya dalam MSCI Bukan Segalanya, ini pola baru pergerakan IHSG. Awal 2026 menjadi momen yang tidak mudah untuk pasar saham 2026 ini di Indonesia. Ultimatum dari MSCI di akhir Januari langsung memicu gejolak besar. IHSG tertekan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sempat terkena trading halt juga selama 2 kali beruntun. Seperti yang sudah dibahas berkali-kali, berulang kali MSCI ini meminta transparansi dan juga kepemilikan saham serta free float. Karena memang banyak dana global menjadikan MSCI sebagai acuan wajib. Ketika MSCI membuka peluang menurunkan status Indonesia ke frontier market, akhirnya semua langsung was-was market. Langsung menghitung resiko terburuknya dan potensi keluarnya dana asing dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kurang dari 1 pekan, ISG terkoreksi lebih dari 18% dari level puncak, masuk ke fase volatilitas tinggi. Saat ini tekanan juga memang masih ada, tapi memang pergerakannya sudah mulai melambat. Dan investor juga saat ini sudah mulai membedakan mana gejolak sentimen dan mana kondisi struktural pasar yang sebenarnya. Jadi kita perlu tarik nafas dulu sebentar dan kita akan melihat data historis dalam slide yang kedua. Nah, kalau kita tarik ke belakang dan kita taruh MSCI crash Januari 2026 dalam konteks secara sejarah atau historikal, angkanya memang jadi tidak terlihat sebegitu parah. Jadi bisa bikin kita lebih tenang. Berdasarkan data penurunan ISG saat krisis besar, ini adalah tabel untuk ISG pada saat krisis besar. MSCI crash Januari 2026 menyebabkan ISG turun sekitar 18% atau lebih tepatnya 18,09%. Dan yang menariknya, kejatuhannya terjadi sangat cepat dalam waktu seminggu saja. Secara kedalaman memang untuk angka ini tergolong dalam, tapi kalau dibandingkan dengan krisis-krisis besar lain, MSCI crash 2026 ini bukan yang paling parah. Kita bisa lihat bersama-sama di sini. Ya, kita lihat saat awal COVID-19 di sini, yakni di awal 2020, IHSG ambruk hingga 38,4% dalam 10 minggu. Nah, krisis global keuangan 2008 juga bahkan lebih parah lagi, kita lihat di sini. Ini IHSG terkoreksi lebih dari 60%, yakni dalam kurun waktu hampir setahun atau 41 minggu. Bedanya apa? Di sini bedanya terdapat karakter kejadiannya. Nah, kalau MSCI crash ini bukan karena adanya krisis fundamental, perbankan, atau memang krisis ekonomi real. Namun ini lebih tepatnya seperti shock berbasis kebijakan indeks dan kepercayaan investor global, sehingga memang reaksinya jauh lebih cepat dan juga tajam, tapi memang tidak berkepanjangan. Nah, kalau kita lihat di sini memang pola krisis lain di tabel ini memang hampir semuanya diawali ya dengan koreksi yang dalam, lalu diikuti oleh fase pemulihan yang panjang. Misalnya kita lihat juga di sini terkait dengan trade war II atau perang dagang kedua di April hingga Agustus 2025. Ini setelah turun 22,6%, akhirnya IHSG mampu rebound lebih dari 52,3% dalam waktu 22 minggu. COVID-19 juga sama, di sini reboundnya mencapai 66%. Untuk COVID-19 lebih tepatnya kurang dari 1 tahun ya, seperti itu. Nah, memang secara historis pasar saham Indonesia memiliki pola yang konsisten. Ya, setelah fase shock besar, ini market tidak langsung berbalik ke puncak, tapi memang masuk ke fase transisi di mana seleksi saham dan rotasi sektor jadi kuncinya. Untuk MSCI crash Januari 2026 ini, data rebound memang belum terlihat ya, bukan karena pasar rusak, tapi memang karena kita juga masih ada di fase awal setelah shock. Akhirnya investor masih wait and see, masih lihat-lihat, akhirnya belum berani lari dan juga belum berani ngegas lagi. Dan dalam fase ini arah pasar biasanya tidak ditentukan oleh indeks global saja, melainkan juga oleh rotasi saham, valuasi, dan kualitas fundamental. Dan inilah titik di mana pola baru pergerakan IHSG mulai terbentuk. Setelah MSCI crash mereda tadi ya pada awal Januari 2026, kita juga melihat
mulai melihat seperti itu satu pola yang menarik dalam pasar, yakni pergeseran bobot dan peran saham-saham besar di IHSG. Data perbandingan bobot saham di akhir 2025 dengan posisi per 6 Februari 2026 menunjukkan pergerakan IHSG tidak lagi didominasi oleh yang namanya itu aja. Contohnya ada di saham konglomerasi besar seperti misalnya Brand atau BREN. Nah ini bobot Brand turun dari 18,19% di akhir 2025, lalu menjadi 7,47%. Lalu kita lihat juga di sini ada DSSA. DSSA juga sama, ini juga dari yang awalnya 4,91% menjadi 4,58%. Ini menunjukkan saham-saham ini masih berada di top 10 atau top 10 terbaik. Nah, daya tariknya sebagai penggerak utama indeks juga akhirnya mulai berkurang. Sebaliknya, kita akan melihat saham-saham dengan karakter value dan juga fundamental lebih stabil ya. Yang memang sudah mulai naik nih perannya. Seperti halnya sudah ada BBCA. Di sini BBCA bobotnya naik ya dari 6,22%. Nah di Februari ini justru jadi 6,58%. BBRI juga naik, kita lihat di sini BBRI juga naik dari yang awalnya di akhir 2025 di 3,47, sekarang di 6 Februari 2026 dari data yang kami himpun ini di 3,98%. DCII juga sama nih, untuk DCII juga sama ya, ini juga akhirnya naik seperti itu. Dan kalau kita lihat memang AMMN juga di sini mengalami kenaikan ya. Dan di mana akhirnya ini juga memperlihatkan pola pergeseran minat investor dari saham-saham berbasis narasi dan likuiditas asing menuju saham dengan kinerja real, laba yang konsisten, serta struktur keuangan yang lebih jelas. Yang paling kelihatan ini justru ada di saham-saham yang turun paling dalam dari top 20 atau top 20. Seperti halnya Mora. Nah, di sini Mora turun dari bobot 1,8% ke 0,91%. Nah ini, jadi segini. CDIA juga sama. Untuk CDIA ini dari 1,32% ke 0,89%. Begitu juga dengan BNLI. BNLI juga ini dari yang posisi sebelumnya lebih besar sekarang menjadi 1,03%. Dan posisinya juga semakin tertekan. Ya, jadi memang kelihatan ya pasar saat ini sedang melakukan penyeleksian ulang. Jadi orang-orang masih wait and see, ini lihat-lihat seperti itu mana saham yang layak jadi penopang indeks dan mana saham yang akhirnya sudah mulai ditinggalkan. Kalau ditarik garis besarnya memang dari data-data yang sudah kita baca bersama-sama, MSCI memang bisa jadi pemicu gejolak ya. Tapi memang bukan penentu akhir dari arah pasar ke depannya. Setiap krisis besar di IHSG mulai dari taper tantrum, China slowdown, sampai COVID-19 memang selalu diawali dengan penurunan tajam. Tapi akhirnya pasar sudah menemukan titik seimbang dan pola yang sama mulai terlihat di MSCI Crash Januari 2026. Penurunannya cepat ya, dalam dan juga berlangsung sangat singkat. Tapi setelah itu pasar tidak akhirnya ambruk total atau runtuh total, melainkan masuk ke fase adaptasi. Dominasi saham-saham konglomerasi juga sudah mulai berkurang, ketergantungan IHSG pada segmen saham tertentu juga perlahan menurun, dan pasar juga akhirnya sudah memberikan ruang ke saham-saham dengan fundamental real. Jadi memang terdapat transisi seperti itu ya dari pasar yang reaktif terhadap sentimen global saat ini menuju pasar yang lebih selektif dan juga berbasis kinerja. Nah kalau bisa dibilang dalam kondisi seperti ini valuasi yang murah, laba yang konsisten, dan struktur keuangan yang sehat ini menjadi lebih penting daripada status indeks itu sendiri. Ya, meskipun MSCI masih menjadi acuan global, pergerakan IHSG ke depan tidak lagi sepenuhnya terkunci di sana. Dengan rotasi sektor, rotasi saham, dan penilaian yang lebih rasional, dalam jangka pendek volatilitas juga masih akan ada dan pasar masih akan sensitif terhadap berita regulasi dan global. Kita akan tunggu arah pergerakan ke depannya.